Oke, selamat malam. Video ini khas untuk pelajar Cikgu 4E ya, account. Video ini Cikgu sediakan disebabkan video yang kita rekam dalam GM ada sedikit masalah teknikal. So, harap video yang Cikgu akan sediakan ini dapat membantu Anda untuk menyelesaikan tugas Anda nanti ya. So, modul 2, klasifikasi account dan persamaan perekonomian. 8.2 persamaan perekonomian bahagian 1. Kita akan pergi bahagian 2 kemudian. Oke. Alright, so kita pergi. Maksud persamaan perekonomian. Alright. So kita pergi dulu persamaan perekonomian tanpa hasil dan belanja. Apa maksudnya? Oke, bila sebut tanpa hasil dan belanja, maka persamaan perekonomian itu hanya menyatakan hubungan di antara aset, liability, dan equity pemilik. Bagaimana? Oke, aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Itulah maksudnya. Dia hanya menunjukkan hubungan di antara aset, liability dengan equity pemilik. Oke? Jadi berdasarkan persamaan di sini, kita tahu bahwa jumlah aset haruslah sama dengan jumlah liability tambah equity pemilik. Bagaimana? Kita lihat contoh ya. So contohnya ialah persamaan perekonomian adalah aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Dan seterusnya kita lihat contoh 100.000 tambah 30.000 tambah 70.000. So kita boleh lihat sini aset 100.000, liability 30.000 dan equity pemilik pula 70.000. Maka bila dijumlahkan kita akan dapat aset 100.000 dan jumlah di sebelahnya pula yaitu equity pemilik dan liability sama juga 100.000. Maka itulah kenapa persamaan perekonomian asas ini yang tidak melibatkan hasil dan belanja disebut sebagai persamaan penyata keuangan. Apa maksudnya pula? Oke, kita lihat satu contoh penyata keuangannya. Kita lihat sini. So ini adalah satu contoh penyata keuangan dalam bentuk T. Oke, yang mana kita boleh lihat di sini ini adalah aset bukan semasa dengan aset semasa. Dan di sebelah ini pula kita boleh lihat. Oke, equity pemilik tambah dengan liability bukan semasa dan liability semasa. Kita lihat jumlahnya. Jumlah aset adalah sebanyak 39.240 dan jumlah equity pemilik tambah dengan liability bukan semasa serta liability semasa sama juga dapat 39.240. So, jumlah aset dengan jumlah equity pemilik tambah liability adalah sama dengan 39.240. So, inilah kenapa persamaan perekonomian asas ini disebut sebagai persamaan penyata kedudukan keuangan. Oke, sebelum itu Cikgu ingin tarik perhatian semua murid ya. Oke, kita lihat equity pemiliknya saja. Lihat equity pemilik ini saja. Oke, yang mana kita lihat equity pemilik ini melibatkan item modal awal, tambah untung bersih, tolak ambilan, tambah maka kita akan dapat modal akhir. Kenapa Cikgu mau Anda lihat ini? Sebab ini akan ada hubungan dengan persamaan perekonomian yang seterusnya. Alright? Maksud Cikgu di sini. Oke. So, kita teruskan. Apa maksud Cikgu tadi? Now, persamaan perekonomian yang kedua ialah ya melibatkan hasil dan belanja. Apa maksud hasil dan belanja ini? Oke, di mana kita letakkan di dalam persamaan perekonomian? So, kita lihat semula. So, equity seperti yang Cikgu bagi tahu tadi, equity pemilik ini terdiri daripada modal dan untung bersih. Yang mana modal tambah untung bersih tadi Cikgu sudah terangkan kan. Jadi, maka persamaan ini akan menjadi aset tambah liability tambah modal tambah untung bersih. Oke. Ini sekiranya untung bersih. Apa pula berlaku sekiranya rugi bersih? Maka sekiranya rugi bersih, maka aset sama dengan liability tambah modal tolak rugi bersih. Bagaimana kita mengetahui sama ada untung atau rugi bersih? Di sinilah kita akan nampak penglibatan hasil dan belanja itu. Oke, untung bersih merupakan lebihan hasil daripada belanja. Maksudnya hasil melebihi belanja. Manakala rugi merupakan lebihan belanja daripada hasil. Maksudnya belanja lebih besar daripada hasil, maka akan rugi. Bagaimana bentuk persamaannya? Maka kita lihat ia adalah sama dengan aset sama dengan liability tambah modal tambah hasil tolak belanja. Oke, hasil dan belanja ini sebenarnya mewakili untung dan rugi. Bagaimana? Sekiranya belanja melebihi ya, kita lihat sini melebihi daripada hasil, maka untung. Tetapi sekiranya sekiranya hasil melebihi belanja, pembetulannya sekiranya hasil melebihi belanja, maka untung. Tetapi sekiranya belanja pula melebihi hasil, maka rugi. Jadi kita lihat di sini, ini sebenarnya menunjukkan untung.
sama ada untung atau rugi. Oke, so kita teruskan. Alright, jadi ini adalah contoh bagaimana kita boleh melihat kesan urus niaga terhadap persamaan perekonomian. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Urus niaga dia adalah beli barang niaga 500 dengan tunai. Oke, di sini kita mesti kenal pasti apakah yang terlibat di sini. Apa account yang terlibat? Setiap urus niaga mesti ada account yang terlibat. Oke, jadi kita boleh lihat di sini yang terlibat ialah inventory dan tunai. Inventory ini sebenarnya merujuk kepada barang niaga itu. Oke, bila kita beli barang niaga, inventory bertambah. Alright, bila kita beli barang niaga, inventory bertambah. Dan di sini kita telah membeli inventory itu menggunakan tunai, maka kita perlu bayar dengan tunai. Bila kita membayar, maka tunai kita berkurang. Itulah sebab di sana kesannya inventory bertambah, tunai berkurang. Oke, di sini kita terangkan bagaimana inventory itu bertambah sebab kita membeli barang niaga. Bagaimana tunai itu berkurang sebab kita membayar barang niaga yang kita beli. Oke, urus niaga kedua. Beli barang niaga dengan harga 100.200. Kali ini dengan cek. So, cek ini merujuk kepada account bank. Oke. Dan account yang terlibat adalah inventory. Kita masih membeli, maka inventory bertambah. Dan kali ini kita membayar menggunakan cek. Cek merujuk kepada bank. Jadi, bank ataupun uang kita di bank akan berkurangan. Jadi penerangannya ialah bila kita membeli barang niaga maka inventory kita telah bertambah sebanyak 1.200 dan tunai di bank telah berkurang 1.200 sebab kita telah membayar menggunakan cek. Oke. Urus niaga ketiga. Oke, beli barang niaga 2.400 secara kredit. Oke, berbeza dengan urus niaga 1 dan 2. Kali ini secara kredit. Apa maksud secara kredit? Oke, secara kredit ini sebenarnya merujuk kepada apabila kita membeli sesuatu barang tapi kita tidak membayarnya, kita berhutang, kita akan bayar kemudian. Itu maksudnya di sini. Oke, jadi kita lihat inventory bertambah sebab kita membeli barangnya kan inventory bertambah dan hutang kita bertambah. Hutang kita dengan siapa? Pembekal. Siapa pembekal yang berkenaan? Account belum bayar sebab kita belum bayar. Maka pembekal ini adalah merujuk kepada account yang belum kita bayar. Oke, pembekal yang kita berhutang. Jadi apa yang berlaku? Bila membeli inventory, inventory bertambah dan bila kita berhutang, sebab kita ambil inventory terus kita membeli secara kredit, maka hutang kita bertambah. Itulah sebab di sini kita melihat kesannya bertambah. Alright? So, now kita teruskan kepada urus niaga yang keempat. Oke, kali ini kita menjual pula. Jual barang niaga berkos 400 dan tunai 480. Kita terima. Bila kita jual, sudah pasti kita akan menerima uang tunai. Oke, apa yang terlibat? Ada 3 yang terlibat di sini. Oke, kita jual barang niaga, maka inventory kita berkurang. Oke, dan kita telah menerima tunai. Sudah pasti tunai kita bertambah. Oke, di sini pun untung dan modal kita bertambah. Apa maksudnya? Oke, kita pergi di sini. Jadi, bila kita jual barang niaga, inventory kita telah berkurang sebanyak 400. Nilai inventory tersebut 400. Oke, tunai yang kita terima 480. Kita, bila membeli sesuatu barang, kita jual, kita mesti mau untung. Maka, harga jualan mesti melebihi daripada cost kita membeli barang tersebut. Jadi, kita boleh lihat di sini bahwa 480 adalah harga yang kita jual. Dan 400 ini adalah harga kita beli. Jadi kita akan mendapat keuntungan sebanyak 80. Jadi maksudnya, oke, keuntungan tersebut akan menambah modal. Sebab kalau kita rujuk ikuti pemilik tadi, kita boleh lihat bahwa modal tambah dengan untung bersih. So di sini untung bersih daripada jualan tersebut adalah sebanyak 80. Oke, di sini pun kita menjual lagi. Tapi kali ini kita menerima cek. Oke, beza. Kita menjual barang niaga, cost dia 900 dengan harga 990. Sebab kita mau untung. Kesannya, bila kita jual barang niaga, inventory kita berkurang. Dan kita terima cek, maka bank kita bertambah. Oke. Begitu juga dengan untung bersih kita bertambah. Bagaimana? Kita lihat di sini. Inventory telah berkurang sebanyak 900 sebab kita jual. Dan kita telah menerima cek bernilai 990. Oke. Dan perbezaan di antara harga cost dengan harga jualan ini adalah keuntungan. Jadi kita telah untung sebanyak 90. Oke, kita teruskan. Contoh yang ke-6. Oke, di sini kita menjual barang niaga. Kita menjual lagi. Oke, cuma situasi dia agak berbeza. Di sini kita jual barang niaga itu dan kita telah menerima tunai.